Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Toto yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi dan teman-teman yang sudah berkenan untuk menyimak presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Denisa, sebagai moderator sekaligus presentator. Lalu ada rekan-rekan saya yang bernama Fatihah, Yuliana, Luizinha, dan Dwi sebagai presentator. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Sistem Integumen. Pengertian. Integumen berasal dari bahasa Latin atau integumentum, yang berarti penutup. Sistem integumen adalah organ yang membedakan atau memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya seperti keringat atau lendir. Kali ini kita akan membahas tentang kulit, rambut, kuku, bulu, kelenjar, dan sisik. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang kulit. Struktur kulit tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan subkutis. Lapisan epidermis tersusun atas lapisan tanduk atau lapisan korneum dan lapisan Malpighi. Lapisan korneum merupakan lapisan kulit mati yang dapat mengelupas dan digantikan oleh sel-sel baru. Lapisan Malpighi terdiri atas lapisan spinosum dan lapisan germinativum. Lapisan spinosum berfungsi menahan gesekan dari luar. Terus lapisan germinativum mengandung sel-sel yang aktif membelah diri, menggantikan lapisan sel-sel pada lapisan korneum. Lapisan Malpighi mengandung pigmen melanin yang memberi warna pada kulit. Sel epidermis dibentuk oleh 5 lapisan sel epitel. Yang pertama ada stratum corneum. Terdiri dari sel squamosa yang sangat tipis mengandung keratinosit. Yang kedua, stratum lucidum. Terdiri dari keratinosit yang bersih, tidak berinti, dan tidak jelas batas antar selnya. Sel berisi materi seperti gel atau eleidin yang akan diubah menjadi keratin. Eleidin lemak berikatan dengan protein untuk menghambat masuk atau keluarnya air. Pada kulit tipis, lapisan stratum lucidium ini tidak ada. Yang ketiga, stratum granulosum. Proses keratinisasi dimulai dari lapisan ini. Terdiri dari 2-4 lapis sel yang berisi granul atau keratoyalin yang dibutuhkan untuk pembentukan keratin. Sitoplasma sel memiliki kadar enzim lisosom yang tinggi. Inti sel tidak ada dan berdegenerasi. Pada kulit tipis, lapisan ini tidak ada. Yang keempat, stratum spinosum. Tempat sel epitel dan epidermal. Terdiri dari 8-10 lapis sel yang berbentuk tidak teratur atau polihedral. Sel pada lapisan ini kaya akan RNA yang menginisiasi sintesis protein untuk produksi keratin. Yang terakhir ada stratum basal. Terdiri dari 1 lapis sel kolumnar yang dapat mengalami mitosis. Aktivitas regenerasi sel berpindah dari lapisan terbawah ke lapisan paling atas. Ditinjau dari sel penyusunnya, epidermis mengandung 4 jenis sel. Yang pertama ada keratinosit, sel epidermis yang sedang dalam pembentukan keratin, paling banyak di epidermis. Yang kedua, sel Langerhans, seperti makrofag yang berasal dari sumsum tulang, yang berperan penting dalam pembentukan imunitas atau kekebalan tubuh. Yang ketiga, sel Grunstein, berperan dalam penyajian antigen kepada sel T, berperan dalam sistem imunitas. Baik, yang kedua ada lapisan dermis. Lapisan ini jauh lebih tebal daripada lapisan epidermis, terbentuk oleh jaringan elastik dan fibrosa padat dengan elemen seluler, kelenjar, dan rambut
sebagai andeksa kulit. Dasar lapisan dermis ini terdiri atas cairan kental, asam hyalurat, kondroitin sulfat, dan sel-sel fibroblast. Dermis terdiri dari 1. Plas papilaris, yaitu bagian yang menonjol ke dalam epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Selanjutnya ada pras reticularis, yaitu bagian bawah dermis yang berhubungan dengan subkutis, terdiri atas serabut panjang kolagen, elasitin, dan retikulin. Lapisan ini mengandung pembuluh darah, akar rambut, ujung saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Lapisan dermis selain berfungsi sebagai alat ekskresi, juga sebagai organ penerima rangsang, pelindung terhadap kerusakan fisik, penyinaran, dan membunuh bibit penyakit, serta untuk mengatur suhu tubuh. Reseptor yang terdapat dalam dermis ialah reseptor sentuhan, reseptor suhu atau termoreseptor, dan reseptor tekanan. Kelenjar-kelenjar dalam dermis yaitu 1. Kelenjar keringat atau sudorifera, menghasilkan keringat, terdiri dari air, kerang garam urea, sedikit asam amino, asam lemak, dan berfungsi dalam sekresi dan keseimbangan tubuh. Kelenjar keringat di daerah ketiak dan selangkangan bersifat apokrin, sehingga keringat bersifat lebih kental dan kadang-kadang berbau. Yang kedua, kelenjar sabum atau minyak atau sebasea, melembabkan dan membuat kedap air di dalam rambut dan permukaan rambut. Seluruh tubuh yang berambut dan bermuara di folikel rambut. Mensekresi substansi berminyak atau sabum, terletak di seluruh permukaan kulit manusia kecuali telapak tangan dan kaki. Disebut juga kelenjar hologrin karena tidak berlumen, dan sekret kelenjar berasal dari dekomposisi sel. Terletak di samping akar rambut dan bermuara pada lumen akar rambut atau folikel rambut. Sabum sekret terdiri atas trigliserida, squalen, wax esteron, kolesterol, dan asam lemak bebas. Sekresi dipengaruhi oleh faktor dan hormon androgen. Yang ketiga ada lapisan subkutan, terletak di bawah dermis, melekat pada jaringan di bawahnya. Lapisan ini adalah kelanjutan kelenjar dermis yang terdiri dari 1. Lapisan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. 2. Sel lemak merupakan sel bulat dan besar. Lapisan sel lemak meliputi paniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan sebagai bantalan. Selanjutnya ada vascularis kulit, terdiri dari reticularis atau pembuluh darah, plecus superficialis di bagian atas dermis, plecus profunda di bagian subkutan. Yang kedua ada rambut. Bagian-bagian rambut terdiri dari, yang pertama ada akar rambut, bagian yang terbenam. Yang kedua ada batang rambut, bagian yang di luar kulit. Selain kepala terdapat juga rambut keropak, ketiak, kemaluan, kumis, mata, janggut. Dipengaruhi dan hormon androgen atau seks, ada rambut halus yang terdapat di badan, dahi, atau leher, rambut velus. Yang pertama ada fase anagen atau pertumbuhan 0,35 mm sehari selama 2-6 tahun. Yang kedua ada fase telogen atau istirahat, pertumbuhan terhenti selama beberapa bulan. Yang ketiga ada fase katogen atau peralihan. Pada suatu saat 85% rambut manusia berada dalam fase anagen dan sisanya berada dalam fase telogen. Komposisi rambut. Ada yang pertama zat karbon.
50%, yang kedua ada hidrogen 6%, yang ketiga ada nitrogen 17%, yang keempat ada sulfur 5%, yang kelima oksigen 20%. Rambut mudah dibentuk dengan mempengaruhi gugus disulfida. Misalnya pemanasan atau kimia, rambut mempunyai struktur mudah patah atau lepas dari akarnya dengan kontur rata mulai dari akar sampai ke ujung rambut. Yang ketiga, kuku. Berasal dari epidermis yang membentuk lapisan keratin keras. Kuku adalah bagian terminal lapisan tanduk stratum corneum yang menebal. Yang pertama ada akar kuku atau nail root. Yang kedua ada badan kuku, nail plate, bagian kuku yang terletak di atas jaringan, lunak ujung jari, dan yang menonjol ke depan jari atau kuku bebas. Yang ketiga ada nail whorl, kulit di atas akar kuku agak menonjol. Yang ketiga nail groove, alur kuku yang terdapat di sisi badan kuku. Selanjutnya ada eponychium, stratum corneum yang menutupi dinding kuku melebar ke atas sebagian badan kuku yang sering terlihat agak putih atau lanula. Yang kedua ada hyponychium, stratum corneum di bawah ujung kuku bebas dan menutupi sebagian ujung jari. Yang ketiga ada bagian proksimal kuku, yaitu bagian ke arah akar kuku. Yang keempat ada bagian distal, bagian ke arah ujung kuku bebas, terdapat pada ujung-ujung jari tangan dan kaki kuku, dapat tumbuh karena terdapat lapisan germinal pada akar kuku. Umumnya berwarna merah muda karena pembuluh darah yang berada di bawahnya. 4. Bulu. Bulu adalah struktur keranting yang karakteristiknya terdapat pada bangsa avis dan dianggap sebagai modifikasi dari sisik pertumbuhan awal. Bulu sama dengan pertumbuhan awal sisik, dengan papila dermis sebagai struktur pemulaan. Jenis bulu penai hanya terdapat pada daerah tertentu dari tubuh, yaitu daerah pertilae. Yang kedua, plumula merupakan bulu-bulu kecil dengan racis yang banyak. Dan yang terakhir, filoplumae merupakan bulu-bulu yang sangat halus terdiri dari ari, racis, dan rami kalamus yang telah terreduksi. Kelima, kelenjar. Kelenjar adalah alat tubuh yang menghasilkan getah atau sekret tertentu. Jenis kelenjar. Yang pertama, kelenjar keringat, berupa saluran melingkar dan bermuara pada kulit air dan berbentuk pori-pori halus. Fungsi kelenjar keringat selain sebagai alat sekres juga berperan sebagai alat pengatur suhu atau termorgulasi. Ada kelenjar ekring terdapat di semua kulit. Ada kelenjar apocrine terdapat di aksi anus, struktum labiang mayora dan bermuara pada follikel rambut. Ada kelenjar mamae hanya dimiliki oleh mamalia. Kelenjar ini merupakan modifikasi kelenjar keringat. Yang keenam, sisik. Sisik secara umum berarti semacam lapisan kulit yang keras dan berhelai-helai seperti pada ikan, ular, atau kaki ayam. Jenis-jenis sisik. Yang pertama, sisik kosmoid. Sisik yang dianggap paling primitif terdapat pada Osteichthyes. Lalu ada sisik paleonychoid, terdapat pada bangsa ikan Palaeoniscoidae. Lalu ada sisik ganoid, ditemukan pada ikan-ikan suku Lepidosidae dan Polypteridae. Sisik kleptoid. Sisik ini biasanya berbentuk bulat dan selalu hanya terdiri dari satu lapisan tulang. Umumnya terdapat pada ikan Pteloiceae. Yang terakhir ada sisik palakoid. Sisik palakoid ini dimiliki ikan hiu dan ikan-ikan bertulang rawan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya waktu offline, dan terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.